jabatan, kemudian tidak teringat lagi dengan perjuangan yang lama. Mulai berjalan yang lain. Jadi tolong, kalau agama itu lah betul, yang lain ikut betul. Karena apa yang lain pajak di dalam. Jabatan pajak kita usahakan. Sako di dusun baru tidak jadi anggota DPR misalnya, kita tulungi sesama orang. Bukan hanya seramawan, tapi kecil pun. Yang naik seorang, tapi didukung cuma banyak. Jangan dah naik dulu, pecah suaranya keluar. Jadi itu pikirannya. Aku daftar calon kalau 5 tahun lagi. Calon kapol, calon kades. Nah, perempuan dinikah karena 4 hal tadi, tapi tolong menikah itu karena tujuan karena lantaran agamanya kuat. Misalnya dang ekani ngina ini wa emani sekolah disepit, misalnya kan pakai jilbab. Cuma kau kan pintar ngaji jalan, pajak ngaji, sembahyang rajin. Karena apa? Kalau basic itu apa? Kalau dasar kuat agama, insya Allah anak-anak Allah ikut beragama. Jadi ngapa? Pernikahan itu introspeksi, makanya pernikahan itu ada kesiapan. Yang pertama menurut pengajian aku di sekolah dulu, waktu masih yang ngampus dulu. Jadi aku di kampus dulu Pak, paling bangga aku Pak. Kamu cuma bangga tuh menjadi mahasiswa termuda. Aku lihat mahasiswa tercilik. Paling kecil juga. Jadi sama dua tuh dia pernah di belakang Pak, di depan terus. Kadang-kadang nunjuk ini dia minta, Pak nunjuk aja. Yang lucu lagi waktu wisuda Pak. Waktu wisuda, apa menjemuk buat besar kalau tinggi. Baju aku tuh kan nama baju wisuda tuh pagi wisuda sampai ini ngejoknya. Ini dia pacar itu. Pas kukina kalau lebok gitu lah baju. Nggak dikecil, ditahu lagi karena aku pagi lah nggak dipakai gitu. Menjok kayaknya petang nih. Jadi dipakailah baju besar tegal sampai ke tanah baju. Ini kira mau yang ini sampai ke sini. Bawa gitu. Tahu lah kelang lah. Nggak kedaya itu tuh kita gaul lah kelang. Jadi kinaan aja mau. Ini apa namanya ada sepuluh hitam jalan. Jadi mau lah. Jadi waktu urutan kan dipanggil. Riza Wayunito, putra dari Bapak Jarab. Jadi kalau disebut itu kan putra dari Bapak Jarab. Itu dari Bapak aku ini beliau gelar, aku tulis. Jadi di situ kan boleh nulis nama Bapak serta gelar. Hubungi dikit. Insinyur Haji Jarab. Iya. Panggilan Pak lah datang ke Malang kan. Tahu, aku dia lama pulang aja mau ya. Cuma namanya saja ada katanya. Jadi aku tulis. Pas disebut itu Riza Wayunito, putra dari Bapak Insinyur Haji Jarab. Setapak waktu itu ketahuan dia lanjut kalau. Nah, waktu itu kemudian nuju waktu kan ini nuju rektor. Kalau di mau itu kan nggak dipindahkan, jadi kidau nak ke kanan. Nah, waktu itu kan dia nunduk galau. Sama aku sugang dia nunduk, jangan nunduk katanya dikelik ngapain ini. Jadi lo mencik lagu lah. Seumur hidup dia mencik kamu ini nganu kata gak aku tuh lah cik. Makanya dia ini apa namanya dia foto aku ini nganu kata gak di dalam ini dia. Karena apa dia semua foto. Ayah ini. Sampai di mana udah nih?
Gimana lagi ya boleh? Mulai, kita mulai. Nah, triliunnya gitu deh. Aku tuh, kamu grogi tuh kelilir. Dia dililir kan kelilirnya adanya. Yang penting agama budaya yang dimiliki. Makanya untuk menuju keluarga sakinah, seperti yang aku sampaikan tempo lalu, bagi yang dengar, maaf pula ini aku sampai lagi. Jadi dan dengar yang gendang kok gila, aku sampai aja nih. Ada beberapa hal yang dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah. Yang pertama, salamatun niyah. Niat tau luwes ka kudai. Jadi sebelum nikah tuh niat tau luwes kudai. Lah benar belum niat tau. Jadi misalnya apa niat yang paling bagus? Lillahi ta'ala. Aku niat nikahi si fulana untuk untuk beribadah kepada Allah. Makanya nanti itu kalau kita nikah tuh ada ibadah Allah. Karena apa? Segala sesuatu itu kan tergantung niatnya. Kalau kita niat untuk ibadah maka dinilai ibadah. Kalau kita cuma nikah saja tapi doa Allah nilai ibadah. Makanya ini sebelum nikah tuh saya niat nikahi si fulana lillahi ta'ala. Kalau nanti ada kesulitan waktu di rumah tangga, insya Allah Allah akan membantunya. Karena apa? Tadi niatnya karena Allah Subhanahu. Udah ini, kalau panas gitu. Ini tadi pecah salah pakai sorban, mana? Sorban aku semalam tinggal di dalam sawah. Kata aku tinggal. Kata uak PLT ini kades tadi ini lemak lupa itu. Ingat ke bahasa betul ini lupa gitu. Salamatun niyah yang pertama niatnya luruskan budaya. Jadi aku kemarin lumpungan berniat jadi mulia dah mbak ini berniat. Bismillah aku niat membangun rumah tangga bersama ini lillahi ta'ala. Jadi ada suatu ketika seorang ustazah pernah ceramah. Ustazah ini ceramah tentang tentang pernikahan juga, tapi kiat-kiat membangun keluarga sakinah pranikah. Jadi dia kemudian berceramah, katanya ada dua perempuan. Dia membandingkan dua perempuan. Ada seorang perempuan yang dia tuh bahagia nih. Bahagia karena apa? Bahagia karena akad pagi nak nikah. Yang mana galau-galau ini perlengkapan lengkap galau, ranggian ada galau, alam nanan lu emang malam ini bisa. Terus yang sulana gitu ada gadis tua, dia berukuah belum kira sampai jodoh aku. Sementara ini rumah sebelah ini landak nikah akad pagi. Terus apa kata ustazah ini? Jodoh itu Allah yang ngatur. Ini ceramahnya kesuang deh. Jodoh itu Allah yang ngatur. Bagi yang sudah sampai jodohnya, banyak-banyak bersyukur pada Allah. Karena ngapa? Lah sampai, alhamdulillah. Bagi yang belum sampai jodoh, nah ini kamu kayu yuk. Kata ustazah ini, bagi yang belum sampai umur, salah bukan sampai umur. Belum cukup umur. Bagi yang belum sampai jodohnya ada 3 hal yang harus dilakukan. Ini ada mahasiswa sekian ya. Bagi yang belum nikah, ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama apa? Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Ngapa? Kalau nian jodoh itu diperlambat gara-gara kita banyak berdosa. Nah, ada yuk, gimana Bapak?
Iya terus. Yang kedua, kata ustazah ini tadi, setelah banyak-banyak istighfar, yang kemudian kalau dia mampu, misalnya ini banyak-banyak puasa. Karena apa? Dengan puasa itu dapat menahan nafsu. Yang ketiga, banyak-banyak berdoa. Banyak misalnya kemudian sholatnya dijaga. Terus apa? Jadi ini pacak kita analogikan, kalau kita tidak berkehendak dengan Allah, tiga hal ini kita lakukan. Kenapa? Istighfar itu harus kita biasakan di lidah kita. Bahkan apa? Kekalunian gara-gara rezeki kita ini yang tersendat itu, jadi rezeki ini Allah kirim ke galau. Permintaan kita tuh Allah kirim ke galau. Tapi mungkin belum Allah turunkan kalunian dosa kita tuh belum sempat kita minta ampun kepada Allah. Kita boleh kita sering-sering ucap istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Kan lemah. Nah Pak, ini untuk ini Emma dan Eka. Istighfar ini boleh dilazimkan. Bahkan apa? Kalau Emma dan marah tuh kita astagfirullah. Kalau marah dan ini wa Emma. Emma kalau dan Eka ini dan marah dengan siapa kita astagfirullah. Kan orang marah aja. Kalau anak marah dulu aja. Jadi sering kalau majelis taklim ibu-ibu bicara itu Pak. Kalau dan sepurikan dengan laki banyak istighfar. Ini kepurikan di laki. Selanjutnya, tadi lihat untuk menciptakan keluarga yang sakinah, pertama salamatun. Niatnya harus diluruskan dulu. Jadi niatnya bukan untuk menguasai perempuan, bukan untuk kemudian menyakiti perempuan, bukan untuk menguasai harta baal, bukan untuk kemudian yang lain yang karut niat atau tidak lulus sudah dikaitan. Yang kedua, setelah salamatun niat yang harus dilakukan, aku bang lupa nih. Aku di sini dia aku lupa belajar. Sama di pada lain dia boleh lupa. Yang kedua yang harus dilakukan oleh Adinda Emma dengan Dang Eka. Tapi kepulungan lemak ini si Adinda lagi tadi. Oleh Dang Eka dengan Wa Emma. Yang harus dilakukan yang kedua yaitu antara suami istri itu pasti ada kekurangan. Nah, bagaimana berikutnya? Apa yang harus dilakukan? Yang istri nutupi kekurangan suami, yang suami nutupi kekurangan istrinya. Ini luar jadi kekadangan ibadah kita nih, kekurangan istri diungkapkan pada dimulai. Kekurangan suami dikicii kepada dimulai. Apa? Kalau kurang bagi suami kita nutupinya. Jangan dibukakan. Awak kelemahan suami aku kita buka ke urung ya dikades gitu keluar. Jadi apa? Istri dan suami yang baik itu pintar menjaga rahasia satu sama lain. Rahasia biniau dijaga, rahasia lakiau dijaga. Apa yang kemudian tidak boleh diceritakan jangan ceritakan. Bahkan harus melengkapi lomano yang kurang tapok aku nutupinya. Yang kurang jadi laki tapok Emma yang nutupinya. Makanya ada perangguan. Amu lanikatu, amu tangan kanan gatal, tangan kidau galut. Amu dang Eka gatal, wa Emma galut. Amu dang Emma dang gatal, dang Eka balik gitu. Amu dang Eka gatal, wa Emma galuta. Amu sama-sama gatal segaluta. Jangan nggak digalut saja galuti. Berarti ada melengkapi. Satu sama lain melengkapi. Ini boleh kemudian tidak riak jiwa. Yang pertama dari salamatun niat.
Yang kedua, kemudian banyak-banyak melengkapi satu sama lain yang kurang, jangan dikiciki dengan jemaah. Yang ketiga, yang harus dilakukan oleh keluarga yang untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Nah, di dalam keluarga itu harus tegas. Tegas itu mana? Terhadap istri itu kalau dia melakukan kemungkaran jangan dibela. Kalau suami melakukan kemaksiatan juga dipicik kadang diiluwa. Misalnya kalau di dalam pernikahan, emang melakukan kemaksiatan yang tidak boleh dilarang oleh agama Islam, maka picik dibully. Harus tegas. Sayang terhadap istri, sayang terhadap suami. Tapi ingat, kalau kita membiarkan istri atau suami begitu kepada kemaksiatan, sama saja ingin jemurlah dia ke dalam api neraka. Jadi lo apa pacak ditawik, ditulung dah, dipuli ya, kebetulan ke neraka kalau aku tawik akidah. Jadi saling itu tadi tegas di dalam keluarga itu. Yang boleh dicekkan yang haram dicekkan haram. Sayang ada konteksnya. Hujan gitu ya. Loh. Yang berikutnya, untuk membina keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang harus dilakukan apa? Dandang, yaitu satu sama lain tolong menolong dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat itu jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi tolong menolong di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amo dangal la rajin sembahyang, amo dangeka la rajin sembahyang uakan diajar. Amo wae malah tebasi sembahyang, ya dang kami amo belum dak sembahyang mulai diajar. Amo wae mah kami la pacak ngaji, dang kami lo pacak ngaji diajari.